Halo teman-teman semuanya, saya Anggi Pasaribu. Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Ini adalah buku-buku yang suka saya baca. Dan ini belum ada sepertiganya dari buku-buku yang aku koleksi di rumah. Dan mungkin untuk sebagian orang agak aneh ya kalau ngelihat seseorang tuh masih suka baca buku, kenapa nggak baca e-book aja? Well, beda-beda orang, beda-beda selera. Kalau aku lebih suka megang buku fisik kayak gini karena pertama aku suka sama bau kertasnya. Kedua, kalau baca buku tuh bisa sambil digaris atau bisa diulang-ulang lagi, kayaknya punya hak kepemilikan gitu. Dan sebetulnya dalam satu hari itu pasti aku nyiapin waktu 2 atau 3 jam buat baca buku. Jadi baca buku itu bukan cuma sekedar ngisi waktu luang, tapi memang betul-betul full time dalam membaca. Dan di episode kali ini ada sesuatu hal yang menarik perhatian saya adalah keberadaan taman baca. Jadi tempat ini adalah tempat-tempat favorit bagi anak-anak kecil untuk mereka belajar baca, untuk mereka belajar menulis. Jadi literasi membaca buku dan juga menulis ternyata betul-betul membuat sumber daya manusia kita itu bisa menjadi sumber daya yang berkualitas. Selamat datang di Inside Story with Anggi, masih bersama saya Anggi Pasaribu. Di belakang saya ini ada gang kecil menuju ke kampung buku. Jarang-jarang nih kontennya tuh sekarang yang agak-agak light, tapi ini masih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adalah mencerdaskan anak bangsa. Asik. Jadi sambil jalan yuk. Sesuai namanya, kampung buku ini tuh disebut sebagai taman baca masyarakat. Jadi kalau waktu saya kecil nih teman-teman, saya tuh paling suka pergi ke perpustakaan di sekolah, ke library, nama kerennya. Soalnya kalau misalnya ke perpus tuh kan bisa pinjam buku, dari buku novel yang kecil-kecil gitu, sampai buku cerita yang gede-gede gitu kan. Nah, sayangnya kalau menurut riset Kemenkom Info 2021 dan juga UNESCO 2022, minat baca orang Indonesia itu ternyata hanya 0,001%. Berarti yang artinya kalau dari 100 orang, mungkin cuma 1 orang kali yang suka baca ya gitu. Nah, si kampung buku ini kenapa saya tuh kepingin banget ke sana? Yang pertama, karena latar belakang terbentuknya kampung buku ini. Jadi seseorang yang membangun atau yang membuat taman baca ini adalah orang yang suka banget baca, tapi saat itu dia nggak bisa masuk ke perpustakaan milik negara karena pakaiannya tuh nggak appropriate lah. Nah, bener atau enggak, kita denger ceritanya. Denger-denger sekarang lagi banyak anak kecil. Coba yuk kita lihat ya. Ini sekitar 200 meter lah menuju ke kampung buku. Saya tuh excited karena pengen tahu kayak apa sih tempat baca untuk masyarakat sekitar, untuk anak-anak sekolah, tapi dengan konsep yang bukan kayak perpustakaan gitu loh, bukan kayak perpustakaan kita di sekolah atau mungkin perpustakaan milik negara kayak gitu. Jadi untuk masuk ke taman baca ini juga sebetulnya lumayan effort ya, karena harus jalan sekitar 200-300 meter. Di tengah-tengah perumahan warga ternyata. Wah, banyak buku. Wah, banyak buku. Permisi, aku boleh masuk gak? Banyak anak-anak. Aku mau masuk harus ngalah. Hai, kamu baru pulang sekolah ya? Iya. Iya? Pulang jam berapa? Kok kamu rajin banget pulang sekolah langsung ke sini?
Sudah bisa masuk. Mas Edi ya? Halo Mas Edi, saya Anggi. Iya, lucu juga. Dekat dengan perumahan warga ternyata ya. Ini suatu anak-anak sekolah. Oh, ini tinggal di sini, tidur. Oh, dia tinggalnya di sini. Ini menggunakan kampung buku. Ini aku baru pertama kali kesini sih, Mas Edi. Iya, betul kan. Ini namanya Mas Edi yang punya kampung buku, yang mendirikan kampung buku ini kan. Betul. Mas ajak jalan-jalan dong, ada apa aja sih di situ? Kita ini dulu, kita tur. Ini kampung buku ada di ujung Jakarta Timur nih. Kalau di seberang kali ini udah Jawa Barat ya. Oh iya benar. Terus ini ada di perkampungan, suasananya ya seperti ini lah ya, sederhana. Coba ya kita Di lihat sini, sini. ada 4.000 buku. Sini. 4.000 buku koleksi ya. Terus buku-bukunya beragam ya. Boleh dipotong aja? Ya, oke, bukunya beragam, mulai dari buku-buku umum, novel, fiksi, ada politik, ada komik, ada buku kesehatan, tapi yang mendominasi buku anak sih. Buku anak-anak yang Iya, buku anak-anak. Oh itu ada komik-komik ya? Ini buku komik-komik. Ada Naruto nih ya. Ini yang paling favorit nih KKPK, buku-buku kecil-kecil punya karya. Banyak anak-anak yang mengaksesnya ya. Tunggu bentar Mas, bentar. Supaya suaranya nggak kalah sama adik-adiknya. Iya. Adik-adik bentar ya. Jan, di atas dulu Jan. Ya. Jan udah pulang kan Jan? Jadi di sini tuh ada sekitar 4.000 buku, mungkin lebih ya? Ya, Mas? betul, udah lebih dari 4.000 judul buku. Sebenarnya sih kalau dikumpulin lagi ya, mungkin udah sampai 12.000 judul karena keterbatasan tempat. Nah, jadi buku-buku yang judulnya sama kita donasikan lagi ke taman baca yang ada di seluruh Indonesia. Jadi untuk yang saat ini ada 4.000 judul kurang lebih. Ya ampun, ini tuh zaman aku masih SD loh, Iya ya. Detektif Conan. Ya ini buku-buku terbitan Elek Media ya. Ada Kalau Detektif Conan. kalau anak-anak sendiri lebih banyak mereka baca buku apa? Masih komik tuh masih digemari nggak sih? Kalau untuk saat ini buku-buku cergam, jadi buku-buku yang bergambar, yang teksnya sedikit. Nah, di dalam jadi ini di sini ada ruang khusus buku-buku anak. Buku anak. Di sana kebanyakan cergam, cuman kalau yang ini nggak sebanyak cergam ya. Seperti itu. Kalau ini novel. Itu novel anak-anak. Novel anak-anak coba ditunjukin nih Menjelang Mas. remaja. Iya. Ini novel KKPK ya, yang buatnya anak-anak SD ini. Ini? Iya. Anak SD SMP tuh, banyak yang baca ini, buku-buku seperti ini. Kecil-kecil punya karya. Soalnya memang kalau baca buku, waktu aku masih SD, SMP, SMA tuh kan paling suka ke perpus ya. Iya, Karena kalau baca-baca buku yang kayak begini nih, yang novel anak-anak gitu, meskipun gambarnya sedikit, tapi itu memancing imajinasi sih, ya. Emang bertahap sih, jadi anak-anak kan kalau dijelin langsung teks semua full ya. Blenek kayak pusing. Gimana gitu, jadi bertahap ada buku-buku cergam dulu yang gambarnya banyak ya. Kalau yang kayak gini nih, ini siapa yang baca nih? The Lord of the Rings, gitu-gitu. Novel-novel terjemahan ya. Itu Siapa yang baca? Ada Mas? ada anak-anak remaja, orang tua, bahkan anak-anak kan loh, anak SD baca Harry Potter. Tapi emang betul Harry Potter kan sebenarnya buat anak-anak, ditulis untuk anak-anak. Cuma yang baca ternyata beragam gitu. Ini novel-novel terjemahan yang ada di sisi sebelah kanan. Ini udah lama banget ya Mas ya, sampai ini juga kan Sampai kertas lama iya. banget ya. Iya. Ini tuh kan dikasih tanda ya, Mas ya. Iya. Berarti kalau misalnya orang datang ke sini mau Iya. pinjem, itu bisa. Bisa banget. Nanti kalau mau pinjam, nah ditulis di sini nih. Ada membershipnya nggak sih atau enggak? Pokoknya kalau ada yang baru pertama kali datang ke sini, terus mau pinjam, Ya nggak mesti nulis formulir pendaftaran, langsung aja nulis di kartu peminjaman kampung buku langsung di sini. Jadi buka apa yang mau dipinjam, terus mengembalikannya kapan. Nah, ada di situ. Kalau misalnya ngembalinya telat, Nggak apa-apa, yang penting bilang aja gitu. Oh belum selesai baca nih gitu ya. Nanti ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada denda. Nggak ada biaya sewa juga nggak ada. minjem buku juga nggak ada Iya, bayarannya. nggak ada bayarannya. Memang Jadi ini untuk mencerdaskan anak Iya. bangsa ada pengorbanan nih. Kita lihat ke situ yuk Mas, tuh ada apa tuh?
sama ya buku-buku. Ini ada buku politiknya, siapa yang baca nih Mas? Yang mana nih? Oh bukan politik itu mah VCD itu mah. Oh salah, tempatnya aja. Yang politik sebelah sana. Kalau ini masih novel, nah ini buku-buku biografi. Nah, buku-buku biografi, tokoh-tokoh terkenal ya. Wah ini ada Bung Hatta tuh, lihat, ya kan. Pokoknya pahlawan nasional, terus para penemu ya, terus tokoh-tokoh politik, olahragawan ada di sini. Buku biografi dalam satu rak ini semuanya buku-buku biografi. Kalau kayak buku-buku biografi gini banyak nggak? Apanya? Oh yang pinjam? Yang minjem oh, atau yang baca? Nih kalau yang buku biografi ya. Ya paling kalau misalkan ada orang yang pengen tahu tentang tokoh atau baru, atau anak-anak sekolah yang disuruh Tugas ya? Tugas ya kesini gitu. Tapi yang paling apa namanya enak dibaca tuh ini seri Y. Seri Y ini apa? Seri Y ini biografi, cuman kemasannya itu dibikin kayak komik gitu. Jadi lebih enak gitu kalau misalkan mau mengetahui perjalanan hidup seseorang gitu ya. Iya, bagus nih. Tersebut gitu. Aku baru lihat. Gitu. Ini tahun berapa nih Mas bukunya? Kalau tahunnya ada di biasanya halaman depan tuh. Biasanya kan ada beberapa kali cetakannya, jadi beda-beda. Bisa didetailin. Buat insert. Jadi memang untuk meningkatkan minat baca anak-anak tuh harus dijejelin sama buku-buku yang warna-warni, bergambar gitu ya. Iya, jadi emang PR-nya di si pembuat bukunya ya kan. Pembuat buku kan nggak hanya penulis ya. Di situ terlibat ilustrator ya kan. Terus editor, terus desainer ya kan. Dulu kan ada kan buku-buku kayak gini yang Galileo gitu kan ada ya, tapi nggak segede gini ya. Ada yang lebih tipis. Oh di sini nih, di sebelah sini. Mana ya? Aku mau lihat masih ada nggak ya buku komik bacaan waktu kecil. Komik apa yang dicari? Dulu waktu aku kecil tuh nonton lagi bacanya tuh kayak Topeng Kaca, paling Marichan, Koping Ho lebih jadul lagi. Conan. Koping Ho lebih jadul lagi. Mana ya? Ini tuh jadi nostalgia juga sih teman-teman. Kala itu. Nah kalau di sebelah sana novel terjemahan, kalau yang sebelah sini novel Indonesia yang itu nih. Nah yang lagi ramai ini ya. Buku Gadis Kretek ya. Yang baru-baru ini di Netflix dimainkan oleh Dian Sastrowardoyo. Pas saya nonton filmnya, sebelumnya kan baca ya, ternyata banyak beda-bedanya sih ceritanya. Gitu ya. Yang mencari apa, Jengnya itu kan iya. Siapa? Libas ya? Libas. Sendiri. Nah kalau di sini tiga orang, tiga anaknya mencari itu. Tapi nggak apa-apa, harus beda sih. Kalau antara di novel sama di film gitu. Karena apa? Kalau sama ngapain nonton film kan? Ini kan baca buku doang gitu. Ini buku pelajaran, akuntansi kan itu? Enggak, kalau itu kamus. Semuanya kamus tuh, itu kamus akuntansi. Ada yang baca enggak? Oh, langka. Kalau kamus kan hanya sesekali aja ya. Kali gitu ada yang segitu niatnya. Enggak sih, langka itu jarang yang baca. Chicken soup masih ada, ciklit gitu masih ada. Iya, masih ada. Ini apa nih Mas? Ini koleksi majalah Intisari itu dari tahun 80-an, bahkan ada yang 70-an loh. Oh, keren. Ya pasti ada yang bolong 1-2 mah ada lah. Oke. Tapi alhamdulillah udah Ini aku masih punya nih yang di rumah nih, ilmu pengetahuan populer ini nih yang 1, 2, 3, 4, 5. Tuh bokap gue dulu dikumpulin. Mas kita naik atas boleh Mas? Oke, kita naik atas ya, di atas tuh ada apa? Tadi kesini dulu. Oh kesini, ini apa nih? Ini koleksi buku-buku anak-anak. Jadi di spot di sini namanya gitu. Biar anak-anak sambil main kan, sambil tiduran, terus main congklak atau main apa aja lah. Yang penting anak-anak tuh senang beraktivitas di sini dulu deh. Nggak usah langsung baca dulu, nggak apa-apa. Proses baca kan butuh waktu ya, nggak langsung gitu. Minimal mereka setiap hari ketemu buku dulu gitu. Supaya terbiasa dulu ya? Tapi lama-kelamaan otomatis kok tanpa disuruh gitu. Jadi anak-anak langsung minimal pegang dulu ya.
Kemudian baru buka-buka, lihat gambar, kemudian baca. Emang sebetulnya yang kayak gini tuh yang paling tepat sih. Karena kan sekarang anak-anak tuh udah dimudahkan dengan gadget ya kan. Sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan iPad-nya. Ya, ini. Banyak nih Mas yang harus saya tanyain sama Mas Edi nih. Boleh, Kita ngobrol-ngobrol di mana nih Mas enaknya? Iya, Kanggi. Mau ke Di atas atas dulu? Ke atas dulu ngeliat apa? Suasana belajar. Jadi kalau di sini perpustakaannya, terus kalau di atas tuh aktivitas. Aktivitas belajar, terus aktivitas kalau ada event-event tertentu gitu. Nah, kalau yang tadi kan banyak anak kecil. jadi di sini kan belajarnya ada 3 sesi ya, Kanggi ya. Nah, kalau yang tadi tuh sesi pertama pra SD itu ada sekitar 26 anak tuh yang tadi barusan pulang tuh. Jadi kalau ditumpukin ke suatu waktu kan nggak muat ya. Muat. Tadi aja udah penuh banget 26. Kalau misalkan tadi datangnya jam 10 ramai tuh gitu ya. Kalau ini tempat Ini sesi yang kedua. Ini tempat belajar. Tempat belajar. Terus yang ngajar? Yang ngajar. Nah, ini Kak Yosi. Halo Kenalin, Kak ini Yosi. Halo Mbak Anggi. Ngajar bahasa Indonesia atau semua pelajar? Satu orang doang? Iya. Satu orang ya. Biasa loh. Paling kita sama ibu-ibunya bantuin apa, mendampingi aja gitu ya. Ini sekarang lagi belajar apa nih? Kalau ini calistung dia, sesi 2, sesi 2 calistung. Calistung, membaca, menghitung. Biasanya apa ya? Tulis baca, ya? Tulis hitung Baca, ya. tulis. Calistung. Dari umur berapa? Mas berarti yang ikut kelas? Yang pasti pra SD ya. Iya. Dari Persiapan untuk naik kelas ya? 5 sampai 7 atau sampai 8 karena kan ada juga yang belum sekolah di umur 7. Kalau di sekolah negeri kan. Berarti ini mempersiapkan umur, untuk masuk SD? Iya, atau betul, gimana? Oh gitu. mempersiapkan untuk masuk SD. Dan alhamdulillah gitu antusias anak-anak luar biasa besar karena kan di sini kan nggak berbayar ya, gratis, dan kebanyakan orang tua yang di bawah gitu ekonominya gitu. Jadi cukup terbantukan gitu dengan ada fasilitas seperti ini gitu. Alhamdulillah berkah ya. Oke, ini satu sesi itu berapa murid? Nggak tentu sih, kadang kan ada yang mungkin orang tuanya bisa mengantarkan di sesi pertama gitu ya, atau sebaliknya juga gitu, nggak dipatok sesi pertama harus berapa, kedua nggak berapa sih, fleksibel aja gitu. Oke. Tapi setiap hari itu selalu ada kelas? Selalu ada dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 10 sampai jam setengah 4. Dari jam 10 sampai jam setengah 4? Iya. Berarti itu ada berapa sesi tuh? 3? Nanti jam 2 ada lagi ya Kak Yosi ya? Nanti jam 2 ada lagi. Kak Yosi kan? Yesi ya. Yesi. Terus Kak Yesi single fighter setiap hari. Mungkin ada dari teman-teman yang mau mengajar, itu ya. membantu Kak Yesi, silahkan. Pengajar tamu ya. Kamu lagi nulis apa? Belum dikasih. Oh, belum nulis. Ini setiap hari datang atau kelas Iya, sering setiap hari datang. Senin sampai orang-orangnya? Oh. Tapi nggak satu sekolah ya? Iya, nggak TK. satu sekolah. Ini sekarang mereka lagi belajar baca, tulis, menghitung. Jadi dalam satu hari itu ada 3 sesi. Tapi yang ngajar cuma 1. Luar biasa loh dedikasinya. Sebelum lebih jauh ngobrol-ngobrol sama Mas Edi, kita ngobrol dulu sama gurunya di sini, Mbak Yesi. Mbak Yesi muridnya banyak loh, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya Mbak? Iya, kurang lebih. Setiap hari ngajar? Ngajar. Ngajar. Senin sampai Jumat. Wow, dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Dari jam Sampai kayak gitu tuh, murid sampai dari jam 10 sampai jam setengah 4 kurang lebih. setiap hari Senin Iya, sampai Jumat? setiap hari. Wow. Emang punya passion ngajar, suka anak kecil atau gimana? Lebih ke suka anak kecil sih. Sama kebetulan kan emang lulusannya pendidikan. Jadi pas banget aja gitu ada di sini. Selain di sini ngajar tempat lain lagi enggak? Enggak sih. Cuma di sini aja? Iya. Kenapa mau ngajar di sini? Apa ya? Awalnya mungkin karena emang tertarik sama anak-anak sama dunia pendidikan juga. Kan banyak tempat anak-anak yang lain ngajar di TK gitu kan? Kebetulan di sini juga dekat sama rumah sih. Gitu. Terus kalau misalnya anak-anak ini yang diajarin kan tulis, baca, matematika gitu kan? Iya. Ceritain dong gimana sih pengalamannya ngajar anak-anak yang kan ini nggak ngajar di sekolahan gitu, tapi ini kan ekstra gitu kan ya. Sampai
Mbak Yesi tuh mau bela-belain gitu? Di sini yang namanya anak-anak itu kan setiap anak itu kan unik ya. Jadi setiap harinya moodnya beda-beda. Jadi kita belajar juga untuk menghandle mood anak-anak itu kayak gimana. Terus dimulai dari dia bener-bener 0 sampai dia bisa itu jadi jadi kesenangan tersendiri gitu untuk kita. Mbak Yesi umur berapa ya? Umur 25. Oh, masih muda ya, tapi mau mengabdi untuk anak-anak. Terus kalau misalnya mereka ini kan belum sekolah nih katanya, belum masuk SD gitu kan. Iya. Ada titipan dari orang tuanya gitu nggak sih? Nih dalam 2 minggu kepengen bisa apa atau apa gitu? Kalau untuk titipan kayaknya semua orang tua pasti pengen anaknya cepet bisa ya. Cuman nggak ada yang untuk tekanan kayak ini kak harus 2 minggu bisa, enggak sih. Kalau tantangannya ngajar anak-anak ini apa? Itu ngehandle moodnya. Kadang ada yang lagi pengen belajar jadi dia semangat banget gitu. Kadang kalau misalnya dia lagi nggak mau belajar jadi susah banget gitu ngajarinnya. Terus gimana dong supaya moodnya jadi baik? Dikasih permen kah atau diajakin denger dongeng dulu atau baca komik dulu atau apa? Enggak, dibiarin aja dulu untuk dia main sampai dia benar-benar siap untuk belajar. Kebanyakan kayak gitu sih. Nggak gampang loh soalnya teman-teman kalau ngajar anak kecil tuh. Iya, ya kan? iya benar. Ada, apalagi lagi panas-panas kayak gini kan, ada Iya. mood-mood yang harus dijaga ya. Iya benar. Oke. Thank you Kak Yesi, ini banyak loh yang pengen dinilai. Aku boleh ikutan nilai nggak? Boleh. Aku kasih 100 aja semua ya. Seneng banget. Tapi ini dong. bagus loh, teman-teman. Ini tulisan anak-anak ini, iya kan? Iya, Ini bagus loh tulisannya. Nanti boleh diambil gambarnya deh. udah rapih juga Iya tulisannya. rapih, nggak keluar garis, bulat gitu. Hebat. Proud. Masih TK. Bagus loh tulisannya. Enggak, saya TK Pak. Kan aku TK Pak. Ini namanya bukan. Mereka dikasih PR juga nggak? Enggak. Kadang iya, kadang enggak sih, soalnya kan di sini kan jadi tempat pelarian anak-anak dari gadget gitu. Soalnya kalau di rumahnya orang tuanya tuh banyak ngeluh, ini kak main handphone mulu kak gitu. Jadi ya udah di sini aja, ditahan di sini gitu. Jadi biarin aja dia main gitu. Satu kelas berapa lama? Paling 1 jam kecuali sesi 1 2 jam soalnya anaknya banyak banget. Sekitar 26. Kayak tadi itu loh. Iya, 26 anak. Bisa tuh kan nge-handle sendirian tiap hari. Iya karena kan nggak aku kayak harus duduk gitu, dia enggak, biarin aja dia bermain. Gue ulang ya. Terus kamu sehari ada 2-3 kelas gitu, bisa nge-handle sebanyak itu anak-anak? Alhamdulillah sih bisa. Cuma ya kalau untuk ditanya maksimal atau nggak maksimal ya itu tergantung dari anak-anaknya juga gitu kan. Nggak pernah berniat ngajak temen gitu buat ganti-gantian ngajar? Enggak, kebetulan kan aku kan juga dari ini yayasan juga. Jadi tuh ada namanya Ruang Aksara, dia tuh ngirim guru ke taman baca gitu. Jadi satu taman baca itu cuma 1 guru. Kenapa? Kurang tahu. Nggak pernah dikasih tahu ya? Tapi ada syaratnya untuk bisa jadi guru untuk di taman baca? Iya, minimal S1 pendidikan. Oh, S1 pendidikan. Terus kalau kayak gini digaji nggak sih? Ada sih Digaji? gaji, Dari yayasan tadi? dari yayasan tadi. Oh, yayasan dikasih. Kalau di sini kita jadi relawan. Tapi mulia sih. Jarang-jarang ada yang mau soalnya. Nah iya, makanya juga Aksara masih satu-satu karena nyari guru itu susah katanya. Nyari guru untuk di taman baca kayak gini susah. Iya sih. Bukan cuma skill ya, Iya, tapi hati buat ngajar anak-anak ya. iya. Makasih Kak Yesi. Iya, sama-sama. Nah, pas masuk kebetulan kan pakai celana pendek ya, terus pakai sendal juga gitu. Nah, pas udah mau masuk ada petugas gitu di depan, mau ngapain ditanya gitu kan, mau ini pinjam buku gitu, mau baca-baca gitu. Nah karena penampilannya pakai celana pendek dan pakai sendal, nah nggak dibolehin. Sedih tuh saya tuh, berasa banget itu sedih dia nggak boleh masuk tuh kan. Ngobrol-ngobrol sama kalian bentar. Boleh nggak? Sini deh kamu yang baju pink. Aku dulu waktu kecil suka banget baju pink. Kamu kakak adik ya? Hah? Kakak adiknya mana? Adiknya yang?
Yang ini, iya mukanya mirip. Namanya siapa? Devira. Devira kelas berapa? Umur berapa deh? 4 tahun. 4 tahun. Oh, sering datang ke sini? Setiap hari? Sekarang lagi belajar apa? Lagi belajar, gak tahu deh. Lagi belajar nggak tahu deh. Udah bisa nulis belum? Udah. Udah bisa baca? Udah? Udah bisa hitung belum? Benar. Kita coba ya. Boleh nggak? 3 tambah 3 berapa? 6. Ih, pintar. 10 ditambah 7? Gak tahu. 10-nya di kepala, 7-nya dikeluarin coba. Habis 10? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pintar. Tos dong. Hebat. Terus kalau adiknya umur berapa? 4. Adiknya? 4 tahun. Kok sama umurnya sama kamu? Adiknya 4. Kalau Deviranya? Kalau ini Juma. Oh, 5. Ini Juma, ini Devira. Oh, ini Devira, ini Juma. Makasih. Kamu siapa namanya? Cherry. Cherry. Kamu suka makan buah cherry nggak? Enggak. Enggak. Kamu lagi nulis apa? Itu yang di papan tulis. Oh, kalau aku dikte gitu tulis sayang mama gitu udah bisa belum? Bisa. Udah bisa? Coba, boleh lihat nggak? Gimana nulis? Di Di sini, di sini lah. Oh iya, di sini juga boleh. Tulis sayang mama gitu. Ma. Wah, hebat loh. Devira. G. Oh. Ih, pintar. Kamu umur berapa? 8. Umur 8. Pintar. Harus rajin-rajin belajar ya. Suka baca buku nggak? Suka. Baca buku apa? Buku cerita. Apa nama ceritanya? Di Duyung. Ih, sama aku juga suka Putri Duyung. Kamu suka Putri Duyungnya siapa? Oh iya. Ariel ya? Bener nggak? Bener. Makasih, selamat belajar lagi. Mas Edi, aku nanya-nanya agak banyak nih, nggak apa-apa ya? Oh, boleh banget ya. Jadi ini Taman Baca ini udah berapa tahun? Taman Baca itu berdiri 2010, bulan Januari, berarti udah 14 tahun ya. 14 tahun ya ini. Dari awal emang udah 2 lantai kayak gini? Enggak, dari awal tuh tanah kosong ini, masih banyak semak belukar. Kiri kanan belum ada bangunan. Nah, sama anak-anak nih dipapas gitu ya. Terus awal masalahnya itu bikin saung bambu kita. Nanti bisa dilihat di foto-foto dokumentasinya. Itu awalnya saung bambu, di belakang saya tepatnya gitu ya. Itu tahun ketiga baru tingkat. Awal mulanya pengen ngebikin taman baca gini tuh apa? Kalau awal mulanya emang di rumah ya, kan saya tinggal sama Bibi. Bibi itu emang suka beli buku, seneng baca gitu ya. Terus lama-kelamaan kan banyak tuh. Nah, pada awalnya saya hanya hobi merapikan aja gitu ya, terus menyampul. Terus akhirnya suka gitu ya baca-baca, makin lama makin banyak. Nah, kalau di rumah kan ditaruh yang bisa akses kan hanya keluarga kan ya, paling saudara-saudara gitu ya. Nah, pengen waktu itu tuh buku-bukunya juga bisa diakses oleh orang banyak lagi gitu, lebih banyak lagi. Nah, makanya buku-buku yang di rumah dikeluarkan. Oh, sempat dengar katanya Mas Edi itu dulu pernah mau ke perpustakaan. Iya. Mau ke perpustakaan terus nggak bisa masuk. Tuh bener nggak sih? Ya itu cerita waktu kecil sih. Umur berapa? Itu waktu SD, kelas 4 SD. Itu di sebuah perpustakaan. Waktu itu habis main gitu ya, habis main sama anak-anak gitu. Nah, habis main anak-anak, pengen ya udah ke perpustakaan karena nggak ada aktivitas lagi gitu dan pengen baca gitu kan. Nah, pas masuk kebetulan kan pakai celana pendek ya, terus pakai sendal juga gitu. Nah, pas udah mau masuk ada petugas gitu di depan, mau ngapain ditanya gitu kan, mau ini pinjam buku gitu, mau baca-baca gitu. Nah, karena penampilannya pakai celana pendek dan pakai sendal, nah nggak dibolehin gitu. Ya mungkin peraturannya kali ya di sana gitu, nggak boleh pakai celana pendek waktu itu. Nah, akhirnya ya apa ya, sedih tuh saya tuh, berasa banget itu sedih dia nggak boleh masuk tuh. Karena apa? Karena yang dikepengenin nggak tercapai ya. Ya akhirnya saya keluar,
Balik lagi nggak besokannya pakai sepatu, kali ini sama celana panjang gitu? Seingat saya, setelah saya keluar, saya ke sisi sebelah pinggir gedungnya gitu ya. Dan di situ ada kaca, saya ngelihat dari luar ada aktivitas orang milih-milih buku gitu, baca. Nah, melihat dari luar gitu ya, lewat kaca itu ngelihat orang baca gitu ya, saya senang gitu, ada perasaan senang aja. Tapi di satu sisi ada perasaan gundah juga. Waduh, kok mau ke perpustakaan aja susah gitu ya. Iya, sulit. Gitu. Semenjak itu saya nggak ke situ lagi sih, nggak mau ditolak kedua kalinya. Enggak, kata Kang Anggi kan tadi ke situ lagi nggak dengan pakai celana panjang rapi gitu. Enggak sih, nggak kepikiran seperti itu. Yang selintas, saya justru nggak mau ke situ lagi. Karena merasa pertama kali datang aja udah sulit. Iya. Nah, akhirnya itu tertanam sampai dewasa, sampai besar. Akhirnya pengen bikin taman baca atau perpustakaan yang mudah diakses ya. Betul, yang welcome lah ya. Iya, yang mudah seperti diakses itu. sama semua orang. Tapi itu cerita dulu ya, mungkin sekarang berbeda ya. Coba nanti kita tes ya. Iya. Kalau aku kesana pakai celana panjang tapi pakai sandal jepit. Iya. Nah, ini kan udah 14 tahun gitu kan. Terus ngeliat tadi pas datang juga banyak banget tuh anak-anak gitu. Iya. Mereka kalau datang ke sini berarti free dong. Iya, betul. Mereka datang free, mereka pinjam buku juga tadi katanya nggak ada biaya pinjamnya. Kalau dibalikin telat cuma ngabarin aja gitu. Iya. Terus gimana caranya bisa beroperasi? Ini kan listrik harus tetap ada kalau malam. Iya, betul. Perlu lampu gitu kan. Itu sering orang ditanyain seperti itu ya. Jawabannya itu dari APBD. Anggaran Pendapatan Belanja Dapur. Oh, aku pikir daerah. Oh, belanja dapur berarti ini semua dari Petikesnya. Iya, tapi di luar itu ada juga yang istilahnya memberikan donasi lah, entah itu teman-teman gitu ya, terus dari lembaga, tapi nggak rutin setiap bulan mendapat gitu bantuan atau dana untuk operasional gitu, enggak sih, sesekali aja gitu. Tapi kalau untuk laporan keuangan seperti apa, biasanya setiap tanggal 1 di Instagram Taman Baca Kampung Buku ada gitu. Nanti lihat aja kalau di situ. Jadi kalau mau tahu dari mana gitu ya. Karena kan Mas Edi juga kan harus bayar listrik, iya, harus makan, betul kan. hari gitu kan. Tapi Mas Edi sendiri kerja? Kalau atau misalkan cuma mengelola ini aja? Kalau definisi kerja yang berangkat pagi, pulang sore kayak kantoran gitu, enggak gitu. Okay. Jadi kalau ini freelance lah ya. Freelance-nya apa tuh? Freelance-nya apa aja. Tapi ya kalau misalkan seringnya nulis saya. Nulis? Iya, nulis buku. Nulis buku? Iya. Itu atas permintaan biasanya. Udah ada berapa buku Mas Edi? Ada 13 buku ya, alhamdulillah. Serius Mas? Iya, nanti bisa dilihat di Instagramnya buku karya Edi Dimyati. Nah, itu buku-bukunya apa aja ada. Aku tercengang. Di situ. Ini orang pintar loh, ini benar-benar anak bangsa loh yang harus diperhatikan oleh negara. Oh gitu. Iya. Terus berarti kayak ngajar gini, ini kan juga free ya anak-anak ini? Iya betul, kan? free ya. Aku kayak jadi apa ya? Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Maksudnya kan sekarang ini orang tuh banyak yang berpikirnya, ya kalau nggak dapat uang ya ngapain gue susah payah gitu. Ya saya suka yang sesuatu yang abnormal ya. Jadi kalau banyak orang melakukan itu, biasanya saya suka yang ini aja, yang jarang dilakukan orang gitu. Kita hidup di metropolitan ya, di Jakarta, yang kehidupannya boleh dikatakan hedonis gitu. Orang mikir wah mau beli apa lagi, atau ngumpulin apa lagi. Nah kita harus ngeliatnya justru harus ke bawah, justru lebih banyak lagi orang yang membutuhkan gitu. Kalau nggak kita, siapa lagi gitu. Jadi melakukan ini tuh ada perasaan bahagia tersendiri gitu. Ngelihat anak-anak pegang buku atau baca aja udah cukup buat saya gitu ya. Nggak bisa diukur dengan materi gitu ya. Ini ya berkontribusi untuk kecerdasan anak-anak ya. Dan kedua juga pengen hidup ini bikin kayak semacam prasasti ya. Prasasti itu bukan batu itu ya, maksudnya ada sesuatu yang ditinggalkan gitu. Karena apa? Karena kan hidup kita kan cuma sementara ya. Iya. Nah, di waktu-waktu sementara itu harus diisi dengan maksimal ya. Salah satunya kita memberikan warisan tadi ya, yang bisa diteruskan gitu. Secara total ini murid-murid yang belajar di sini ada berapa? Ini kalau dikumpulin ada 60, kayak kemarin ada hari Jumat ada acara tuh. Dalam waktu satu momen gitu ya. Jadi ada sekitar 60 lah, kurang lebih ya.
pernah nggak ada orang tua gitu yang datang terus bilang, Mas Edi makasih ya anak saya sekarang jadi bisa baca nih. Oh, pernah ada. Itu pasti kayak nyes Iya, benar. banget ya. Gitu. Ada satu anak gitu ya, yang apa namanya udah umur 7 tahun ya, belum bisa baca gitu ya. Terus mau belajar di rumahnya sama orang tuanya susah gitu. Pokoknya nggak mau belajar ya. Nah setelah di sini spiritnya muncul gitu, terus semangatnya bergelora sampai hanya 1 bulan dia udah bisa baca. Itu pengakuan dari orang tuanya gitu. Itu nyes banget. Iya, Ya. pengakuan dari orang tuanya gitu. Dan ada juga yang tadi saya bilang tuh ada anaknya 5 tuh, 5-5-nya di sini beraktivitas gitu ya. Sampai 1 motor tuh rame-rame kalau tadi ngelihat dapat. Fun ya. Iya. Berarti kalau yang saya tangkap gitu teman-teman, tempat ini sebenarnya bukan cuman untuk orang datang dan pergi baca buku terus pergi pinjem, tapi memang pengen membuat ada kehidupan di sini ya. Iya. Dimana anak-anak tuh jadi suka baca, suka belajar ya, sesuatu yang sifatnya tuh membosankan ternyata bisa dilawan lah. Iya. Mas Edi, gimana sih Mas supaya kita tuh oke lah kalau misalnya yang generasi aku gitu kita udah nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi kan untuk generasi yang setelah, untuk anak-anak, tuh cucu, supaya anak kecil itu mau baca tuh gimana Mas? Supaya orang tua jadi tahu nih gimana. Iya. Banyak ya kalau misalkan kita di mana workshop, di seminar gitu, pokoknya di diskusi, kalau misalkan ngomongin soal minat baca, sering nggak selalu intronya itu minat baca negara Indonesia ya terendah kedua dari bawah gitu ya. Itu udah bosan gitu kita dapatkan informasi-informasi seperti itu. Justru kita nggak usah fokus atau meratapi hasil-hasil penelitian seperti itu ya. Nah justru kita harus bergerak melakukan hal-hal yang sederhana untuk yang tadi Kak Anggi tanyakan, untuk gimana sih meningkatkan minat baca ya. Nah sebenarnya kalau untuk meningkatkan minat baca tuh sebenarnya syarat utamanya tuh hanya 2 gitu. Apa tuh? Hanya 2 aja udah. Pertama akses buku, kedua peran orang tua. Nah sebenarnya keberadaan Taman Baca Kampung Buku tuh hanya penunjang aja, tapi yang paling utama tuh 2, akses buku sama peran orang tua. Maksudnya di setiap keluarga ya, di rumah-rumah tuh ya kalau bisa adalah beberapa buku ya ditaruh atau diletakkan gitu di rumahnya gitu. Biar apa? Biar anak ya, familiar gitu, sering ketemu buku setiap hari gitu ya. Nah 2 itu tuh yang paling utama. Nanti ada trik yang lain, ada sekitar 27 trik lagi nanti kepanjangan ini. Episode kan gitu ya. Tapi kalau dari omongannya Mas Edi sih teman-teman, aku sendiri jadi dapat bayangan nih. Beli aja dulu buku cerita tadi kan yang bergambar, nggak usah yang tebel-tebel gitu kan. Dijejelin aja dulu. Supaya yang penting suka dulu dari yang kecil-kecil. Lama-lama jadi terbiasa. Iya, makanya nggak pernah ngajak kita, ayo baca buku gitu, nggak langsung gitu. Karena kan kalau kita pertama kali ketemu dengan anak-anak atau belum mengenal gitu ya, baru pertama kali ketemu, wah siapa nih udah ngajak-ngajak baca buku ya. Nah yang pasti kalau untuk meningkatkan minat baca tadi ya, salah satu triknya ya kalau kita misalkan mau ngajak anak-anak baca ya kita ajak bermain dulu aja gitu, ajak bermain. Terus mungkin kalau saya ya ajak main tebak-tebakan, sulap gitu ya. Pokoknya biar dia happy dulu. Mood happy dan emosi anak-anak itu dekat dengan kita. Kalau udah dekat kan udah jadi teman tuh. Nah kalau udah jadi teman kita arahkan, insya Allah bisa. Sama orang tuanya juga harus mulai belajar baca. Jangan kita main gadget juga gitu ya. Yang diedukasi bukan anak, orang tuanya juga. Iya. Tapi tidak cukup mengandalkan pemerintah, apalagi dengan era sekarang harus ditopang juga oleh sebuah gerakan ya. Kampus, sekolah gitu ya. Terus komunitas-komunitas. Sekarang tuh juga tumbuh LSM, komunitas-komunitas kecil yang juga mendorong literasi itu ya. Jadi sebenarnya ini Kang ya aku mau tanya bahwa masyarakat Indonesia itu kan di tahun 2021 datanya menunjukkan dari Perpusnas bahwa minat baca masyarakat kita itu di level 59,52 poin.
gitu. Dan Ya, di tahun 2022 ada peningkatan meskipun tipis di level 63,90 dan informasinya juga 2023 mengalami kenaikan meskipun nggak terlalu signifikan. Nah, yang aku mau tanya sama Kang Cecep, itu betul nggak Kak, bahwa setiap tahun memang ada peningkatan minat baca dari masyarakat kita? ya kalau memang data seperti itu artinya kita harus melihat secara komprehensif ya. Taruhlah itu data itu valid, maka kita harus mencari tahu peningkatan itu dipicu oleh apa ya. Misalnya dipicu oleh banyaknya fasilitas baca, buku-buku ya, ataukah online, buku online juga kan sekarang banyak tuh ya, e-book. Nah, kesadaran atau literasi membaca ini, jika memang ada kenaikan itu kan pertanda baik, bagus ya. Cuma harus diikuti juga dengan kemampuan masyarakat kita untuk mengakses sumber-sumber bacaan, ya. Nah, mengakses baik buku manual maupun buku e-book ya, buku yang ada di jejaring. Yang kedua juga, artinya kan literasi membacanya naik juga harus diikuti dengan aspek ekonomi yang juga beriringan naik seharusnya. Karena kan dengan begitu kita butuh membeli buku. Mbak Anggi ya misalnya kalau tiap bulan berapa sih yang dianggarkan untuk beli buku ya. Jangan-jangan sebagian besar masyarakat kita belum banyak anggaran-anggaran untuk buku dibanding misalnya untuk belanja-belanja ya untuk kota lah misalnya internet dan segala macam. Ya, jadi kebutuhan buku walaupun ada kenaikan belum menjadi kebutuhan yang primer. Ya, angkanya kan tadi masih dari 50 sekian sampai 60 sekian ya. Berarti masih jauh tuh ya minat baca kita dibanding negara-negara di ASEAN. Yang hemat saya jauh lebih signifikan ya mereka minat bacanya. Nah, yang berikutnya minat baca pun dipicu oleh tingkat pendidikan sih menurut saya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, ada kecenderungan minat baca makin baik, makin meningkat. Karena kebutuhan informasi, kebutuhan pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan ya, termasuk juga pada dunia-dunia pekerjaan. Karena membaca itu membuka dunia jendela ya, membuka jendela dunia gitu. Itu membaca. Kuncinya lah kalau pintu itu. Kalau kita ingin memasuki sesuatu ya buka lewat kunci. Nah, kunci itu membaca. Semakin banyak membaca, semakin baik pengetahuan yang diperoleh, akan Mm-mm. meningkatkan kualitas berpikir, pergaulan, ya, dan ujungnya kualitas hidup. Nah, Kang Cecep, kalau menurut Kang Cecep sendiri nih ya, yang membuat orang-orang kita itu kurang tertarik untuk baca, apakah karena memang kesibukannya, ataukah karena memang buku-buku bacaan itu bahasanya terlalu berat gitu, atau gimana tuh Kang? Karena sebetulnya kan banyak ya, model-model bacaan itu kan banyak, ada fiction, ada non-fiction, biografi, segala Ya, macam gitu ada lah ya. satu yang Heeh, sebetulnya kan kayak gitu. pelajaran, ada buku Betul. Kayak hiburan, misal, ya. betul kayak misalnya untuk meningkatkan atau untuk membuat anak deh dari usia dini suka suka baca. Itu gimana tuh Kang? Kalau aku karena sebagai Hmm. ibu gitu ya, ya aku mulai ngajarinnya baca buku komik aja dulu. Baca buku yang ringan-ringan Bagus. aja dulu gitu. Tapi kan semakin besar pasti harus naik level tuh level bacaannya. Apakah Hmm. level bacaan yang berat itu yang memberatkan orang-orang kita untuk baca atau gimana sih Kang? Ya, minat baca dipengaruhi banyak faktor ya. Salah satunya tadi Mbak Anggi kan bagaimana melakukan treatment kepada anaknya ya. Artinya faktor keluarga, lingkungan itu juga dominan. Jadi anak-anak yang dari kecil oleh orang tuanya dididik supaya banyak membaca ya daripada menonton gitu. Nah ini akan hasilnya berbeda dengan anak-anak yang dibiarkan begitu saja. Jadi lingkungan environmental itu penting bagi seseorang dalam minat baca. Yang keduanya panutan. Ya, kalau orang tuanya di rumahnya banyak membaca, banyak studi begitu, ya itu akan menular pada anak-anaknya ya. Juga yang ketiga, sebenarnya masyarakat kita kenapa kurang baca? Ini secara kultural. Masyarakat kita itu masih lebih lebih dominan ini bahasa lisan daripada bahasa tulisan, ya. Walaupun bukan berarti jelek ya, tapi maksud saya
bahasa lisan kita itu eh, ngobrol-ngobrol di warung kopi gitu ya. Apa namanya, itu lebih dominan gitu daripada misalnya dia di perpustakaan membaca, ya kecenderungannya masih banyak di warung kopi daripada di perpustakaan. Nah, ya, ya perpustakaan jangan dibayangkan perpustakaan tembok yang kayak di kampus-kampus ya. Maksudnya perpustakaan baca aja kita kan fasilitasnya masih minim. Perusahaan keliling atau pojok-pojok perusahaan di RT, di RW ya. Beda di kafe-kafe, di mana-mana orang nongkrong, kongko-kongko gitu. Berarti kalau Nah, kayak jadi gitu, berarti kalau kayak gitu sebetulnya perlu kreativitas ya. Kayak di tempat-tempat pojok, di tempat-tempat coffee shop gitu harus disiapin tuh buku-buku. ya, ya betul. Jadi itulah pentingnya apa ya, bahwa membaca itu bukan aktivitas yang eksklusif, bukan. Jadi harus inklusif di mana saja. Seperti contoh ya, saya belum lama lah, sebelum COVID itu saya ke Jepang ya. Ya, dan sebelum ini juga berapa bulan lalu saya ke Eropa. Mereka itu membaca. Saya di kereta api itu saya lihat ya di Eropa tuh membaca aja. Tapi kalau kita ngobrol loh, ya kalau kita naik Atau kereta, main naik bis, handphone. atau main handphone ya. Ya mereka juga sih ada yang gitu, tapi maksudnya lebih dominan kalau dia sendiri, dia asik dengan baca ya. Mm-mm. Jadi di pinggir saya tuh dari kota Utrecht saya ke Den Haag ya. Itu membaca aja, anteng aja gitu baca gitu. Gitu. Saya sih main handphone karena nggak bawa lagi nggak bawa buku ya, tapi ya baca juga gitu. Iya, iya, Nah, iya. maksud saya, ini juga kultur. Mungkin mereka dari kecil dan lingkungannya lebih lebih dominan ya literasi membaca itu gitu dibanding kita yang bahasanya bahasa tutur. Ya di negara-negara berkembang bahasa tutur lebih dominan daripada apa aktivitas membaca. Jepang juga gitu. Orang sambil jalan juga bawa buku gitu dan saya lihat ya termasuk di Eropa kemarin tuh buku-bukunya itu agak beda dari kita ya. Di kita buku tuh masih selain tebal-tebal gede-gede gitu ya, ringkih lah bahasa anak mudanya mah ya. Ringkih di sana itu kayaknya simpel-simpel gitu. Ya, walaupun sekarang ada e-book ya di handphone gitu, tapi tetap sih ya buku-buku manual itu menurut saya tetap itu menjadi pilihan ya. Karena kalau lewat e-book kan capek juga kita baca ya, gitu lelah gitu mata tuh. Tapi kalau buku itu lebih lebih apa? Lebih available lah ya, lebih ramah gitu terhadap mata kita. Jadi kalau pertanyaannya apa sih yang membuat daya baca kita kurang ya? Menurut saya juga faktor tadi ya, kultur kita atau budaya kita yang lebih ke selain yang tadi ya, tapi juga soal kultur kita yang lebih banyak apa bahasa tutur, bahasa ngobrol, Oke. kongko-kongko. Nah, Mm-mm. eh, ada taman-taman baca di beberapa tempat di ibu kota gitu ya, Kang. Nah, kalau menurut Kang Cecep sendiri, sebetulnya dengan kehadiran taman-taman baca ini, eh, sebetulnya yang seharusnya bertanggung jawab itu siapa sih, Kang? Dapat. Apakah memang pemerintah daerah perlu mensupport lebih lagi gitu loh untuk kampung-kampung baca ini supaya mereka yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan atau membeli buku, mereka Akses ya, bisa akses. punya akses untuk ke situ. Karena kan selama ini memang masih rata-rata masih operasionalnya masih mandiri tuh oleh orang-orang yang Ya. mendirikan kampung baca ini gitu. Seharusnya gimana sih, Kang? Ya, hemat saya sih, ya pemerintah bertanggung jawab, ya, ya. Tapi tidak cukup dari pemerintah. Karena pemerintah juga fokusnya banyak. Ya, fokus mengerjakannya banyak. Betul, dari tiap pemerintahan juga ada kan apa dinas-dinas perpustakaan daerah, misalnya suka ada ya. Mm. Tapi tidak cukup mengandalkan pemerintah, apalagi dengan era sekarang harus ditopang juga oleh sebuah gerakan ya kampus, sekolah gitu ya. Terus komunitas-komunitas. Sekarang tuh juga tumbuh LSM-LSM, komunitas-komunitas kecil yang juga mendorong literasi-literasi itu. Ya, saya juga punya kawan yang dia dominan ya untuk mengerjakan soal literasi-literasi kepada masyarakat seperti itu. Tapi ini belum ini ya, belum apa namanya, belum belum masif lah ya gitu, masih masih parsial ya. Jadi pertanyaan siapa bertanggung jawab ya semua pihak ya. Semua pihak itu harusnya bertanggung jawab dengan leading sektornya tentu pemerintah. Ya, pemerintah harus melakukan apa yang saya sebut dengan kolaboratif ya.
kolaboratif sifatnya. Jadi sekarang itu seringkali pemerintah melakukan A, yang lain juga melakukan itu. Jadi belum belum kolaboratif. Kan harusnya begini. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, apa yang bisa kita bantu misalnya oleh society, ya kelompok-kelompok apa masyarakat tadi itu. Terus juga pengusaha ada CSR-nya nggak sih untuk taman-taman baca gitu ya di situ ya harusnya ada. Kalau saya sih harusnya apalagi ini momentum pilpres ya misalnya ya, harusnya ada pikiran gitu. One village gitu ya, one village itu satu desa atau satu kelurahan itu setidaknya ada sekian taman baca gitu. Ya harus kepikirkan tuh. Ya dan bukan hanya sekedar taman baca, juga itu harus dipelihara kan, harus dipelihara. Jadi Mm-mm. harus sebuah gerakan, bukan hanya program APBN, APBD. Oke, APBN, APBD mestinya gedungnya segala macam ya. Tapi yang isinya harusnya kolaboratif. Istilah saya itu ABCGM, ya pentahelix. Ya apa akademisinya, A-nya itu ya, B-nya kaum bisnisnya, swastanya terlibat tuh CSR dan segala macam ya. C-nya community ya, komunitas pada masyarakat, LSM, kelompok studi ya, para mahasiswa misalnya gitu ya. A, B, C, G-nya siapa ya? Government, pemerintah, dan M-nya media. Termasuk Mbak Anggi yang mewakili media. Jadi harusnya begitu. Sehingga anak-anak muda itu ya terutama pada kelompok-kelompok muda itu dari awal sudah dikenalkan dengan tadi perpustakaan berjalan, perpustakaan keliling ya, dan segala macam. Jadi kita di mana-mana sambil nunggu kereta, oh ada ruang pojok baca gitu. Dan bacaannya menarik gitu ya. Memang tidak harus selalu ilmu pengetahuan semua ya, campur saja di situ. Ada yang hiburan, mungkin bacaan itu karena membaca ilmu pengetahuan terus juga bosan di ruang-ruang seperti itu ya. Iya, Mungkin ada yang lainnya. iya. Oke, thank you so much Kang Cecep. Ya teman-teman, jadi itu tadi pembicaraan saya dengan Kang Cecep dan kesimpulan yang saya dapatkan adalah kita paham dulu bahwa dengan membaca itu ada banyak sekali benefit yang kita dapatkan. Yang pertama pasti wawasan. Dan yang kedua kita bisa mensistematisasikan segala bentuk bacaan yang kita pernah baca menjadi suatu hal yang berguna. Mungkin nggak langsung bisa dinikmati saat itu juga, tapi ketika kita sedang berhadapan dengan kehidupan sosial, ketika kita harus berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang begitu menggelora sehingga dibutuhkan solusi, saat itu pasti ada tuh come up suatu ideas, come up yang namanya solusi-solusi lain yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang solutif dan juga informatif. Dan ketika kita memahami itu, tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa, dengan sendirinya kita menyadari bahwa kita butuh yang namanya buku. Dan kalau dari pembicaraan Kang Cecep tadi, ini bukan cuma semata-mata tugas pemerintah, tapi ini tugas kita bersama. Yang artinya bagaimana kita membuat suasana membaca itu jadi lebih menyenangkan. Suasana mood kita kalau baca itu lebih enak di mana. Nah, itu kita yang tahu. Dan juga membutuhkan kerjasama dari berbagai lini di masyarakat. Katakanlah ada yang punya usaha restoran, udah boleh tuh ditaruh buku-buku bacaan fiksi atau non-fiksi atau buku cerita untuk anak-anak supaya membaca itu bukan jadi suatu hal yang membosankan tapi juga menyenangkan. Saya Anggi Pasaribu, sampai ketemu di Insight Story berikutnya. Bye.